Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, baik, selamat sore ya. Mohon maaf tadi telat gara-gara Mas Nurdin itu tadi ya. Oke, telat dan ada sedikit kerjaan urgentnya. Di teori sistem operasi yang akan kita bahas nanti adalah penjadwalan CPU di sini. Material masih sama ya, soalnya masih sama yang digunakan tim teaching grant dari mata kuliah sistem operasi. Hadapan yang akan kita bahas adalah di sini ada penjadwalan CPU, konsep dasar, kriteria penjadwalan, algoritma penjadwalan, penjadwalan multiple prosesor, penjadwalan real time, evaluasi algoritma yang digunakan sendiri. Nah, konsep dasarnya adalah pertama memaksimalkan kinerja CPU melalui multiprogramming CPU atau I/O atau input outputnya, cycle-nya. Eksekusi proses terdiri dari siklus eksekusi CPU dan I/O wait. Nanti di materi ini untuk lanjutannya ada sedikit bermain algoritma atau matematika dikit lah tentang penjadwalan proses itu, dari SJF-nya, dari FCFS, round robin atau priority yang digunakan. Yang berikutnya adalah pendistribusian dari CPU bars-nya sendiri, penggantian rangkaian urutan dari CPU dan I/O bars. Ini adalah store, add store, read from file. Ini masuk dalam kategori CPU burst yang digunakan. Wait for I/O, start increment, index, write to file. Ini ada I/O burst-nya, CPU burst, I/O burst yang digunakan, dan sampai ke wait I/O. Ini untuk penggantian dari rangkaian atau urutan CPU dan I/O burst yang digunakan. Histogramnya seperti ini ya. Jadi ada grafik. Kalau misalnya kita lihat di sini, kalau saya buat logika sederhananya, kita main di kontrol ideal ya. Di sini kita main di performance. Sorry. Nah, ini main di performanya. Di sini ada beberapa yang digunakan CPU yang digunakan berapa atau CPU-nya. Kebetulan di sini menggunakan Intel Core i5 8600 yang digunakan. Untuk memorinya yang digunakan terinstall di sini 16 GB ya di sininya Ethernetnya, atau pakai fast Ether di sini. Nah, ini udah kelihatannya CPU yang paling banyak digunakan adalah frekuensi dari CPU load atau CPU use yang digunakan. Oke, terus penjadwalan CPU ada algoritma scheduling. Jadi memilih dari proses-proses yang berada di memori ready to execute yang digunakan dan memberikan jatah CPU ke salah satu proses tersebut. Kapan keputusan untuk algoritma dilakukan? Yang kita lihat adalah saat suatu proses. Yang pertama, switch dari satu running ke waiting. Yang kedua, switch dari status running ke ready. Yang ketiga adalah switch dari status waiting ke ready, dan empat adalah terminate yang digunakan. Dan ada juga namanya penjadwalan 1 dan 4 termasuk non preemptif sendiri. Jadi kalau kita berbicara preemptif dan non preemptif, nanti ada penjadwalan proses atau penjadwalan CPU yang namanya SJF, short job first yang digunakan. Jadi SJF itu digunakan menjadi dua, preemptif dan preemptif. Terus ada lagi yang digunakan adalah FCFS, first come first served yang digunakan. Oke. Jenis penjadwalan preemptif ini adalah OS dapat mengambil secara interrupt preemptif ya, digunakan di sini ya. CPU dari satu proses setiap saat. Non preemptif setiap proses secara sukarela atau berkala memberikan CPU ke dalam OS itu sendiri. Contohnya nih, penjadwalan untuk switch dari running ke wait atau terminate non preemptif itu sendiri. Kedua, penjadwalan proses dari running ke ready preemptif prasyarat untuk OS real time system. Yang berikutnya adalah dispatcher yang digunakan. Modul dispatcher mengatur dan memberikan kontrol CPU kepada proses yang dipilih oleh shutdown schedule. Jadi ya, shutdown schedule adalah SJF tadi ya, atau short job first yang digunakan. Switching context ada switching ke user mode, melompat ke lokasi yang lebih tepat dari user program untuk memulai kembali program. Dispatch latensinya, latensi bukan nggak hanya berada pada posisi SO, tapi digunakan untuk di network atau di jaringan juga ada latensi, nanti latensi throughput, jitter di sana juga. Nah, despite latensi terdapat waktu yang terbuang atau CPU idle pada saat tidak digunakan atau pada masa tunggu di situ.
di mana dispatcher menghentikan satu proses dan menjadwalkan proses lain. Ini adalah save, proses lama, dan restore. Nah sekarang kalau manufacturer di sekarang itu yang pakai saving itu menggunakan, kalau dulu kan ada namanya Hibernate, yang digunakan Hibernate untuk pas kita matikan bisa Hibernate. Kalau sekarang udah pakai SSD, udah di load langsung. Jadi kita terakhir kita buka apa nanti akan di load langsung pakai SD. Cuma untuk recovery-nya saya belum menemukan tutorial yang signifikan tentang recovery dengan hard disk SSD ya. Kalau yang HDD ada banyak kalau mau recovery-nya di situ. Nah, kriteria penjadwalan ada utilisasi CPU, menjadikan CPU terus menerus sibuk menggunakan CPU semaksimal mungkin. Ini kalau kita berbicara tentang komunikasi data itu jadi full duplex, jadi akan terlalu banyak. Jadi terlalu di situ terlalu crowded. Throughput yang tadi saya sebutkan tadi, maksimalkan jumlah proses yang selesai dijalankan atau persatuan waktu. Turnaround time meminimalkan waktu selesai eksekusi suatu proses sejak disubmit sampai selesai. Waiting time menambahkan waktu tunggu, ini adalah waktu delay yang digunakan. Response time menambahkan waktu respon dari sistem terhadap user. Interaktif time sharing system sehingga interaksi dapat berlangsung dengan cepat. Kriteria penjadwalan yang optimal, yang pertama harus maksimum untuk utilisasi dari CPU tersebut. Terus harus memaksimalkan dari throughput. Terus bagaimana kita harus membuat atau mereduce atau membuat seminim mungkin turnaround time-nya. Jadi waktu balik lagi nanti untuk waktu kembali loopback-nya di sini. Terus waktu tunggunya juga harus kita pangkas ya, jangan terlalu tinggi ya. Jadi kita reduce di situ. Respond, waiting, turnaround itu juga harus kita pangkas untuk waktu tunggunya, jangan terlalu lama di situ, nanti kan tidak optimal jadinya. Nah, algoritma yang tadi yang saya sebutkan tadi, di sini ada first come first served FCFS, yang kedua adalah shortest job first SJF, priority round robin atau double R, gitu. Multi level queue, multi level feedback queue yang digunakan. Cuma nanti kita akan bahas dua algoritma di atas ya, first come first served sama short job first-nya di sini nanti. Dengan priority round robin nanti teman-teman bisa cari, ada di beberapa video tutorial di dalam YouTube ada, atau di internet juga banyak, di googling juga udah banyak sekali, atau pakai tools juga ada. Kedua, first come first served di sini algoritma proses yang request CPU pertama kali akan mendapatkan jatah CPU. Jadi kalau Anda datang lebih dulu ya diantarkan lebih awal. Sederhananya logika maupun struktur datanya menggunakan FIFO queue. Jadi kalau di akuntansi ada FIFO ya, first in first out, itu kan last in last out ini kan. FIFO non preemptive, timbul masalah waiting time terlalu lama jika didahului oleh proses yang waktu selesainya lama. Tidak cocok untuk time sharing system, digunakan pada OS dengan orientasi batch job yang digunakan. Nah ini contoh penggunaan dari FCFS continue dari example proses P1, P2, P3, burst time-nya adalah 24, 3, 3, 3 digunakan. Diketahui proses yang tiba adalah proses P1, P2, P3, maka Gantt chart-nya adalah seperti ini. Jadi kita mulai dari 0 dulu ya. Waktu jarak tempuhnya dari P1 ke P2 di sini ya. Ini kita mulai dari 24 ini, 0 sampai ke 24. Di sini ditambah 3 dari 27. Nah, dari P2-nya ke 3 berarti ini tambah burst time-nya ada 3, 30. Nah, waktu waiting-nya ini ya, waktu waiting-nya 0, 24, 27, 30. Maka waktu rata-rata waktu tunggunya adalah 0 ditambah 24 ditambah 27. 30-nya dipakai enggak? Tidak, karena dibagi 3 karena prosesnya udah satu ya. Proses pertama dimulai dari 0 dulu ini mulai. Jadi bagi hasilnya 17. Nanti boleh teman-teman membuat materi sendiri atau misalnya mencoba sendiri dengan proses tunggunya 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya, bebas dengan. Sedangkan untuk lanjutannya, jika diketahui proses yang tiba adalah P2, P3, dan P1, maka kita membuat Gantt chart-nya juga. P2 kita mulai dari 0, berarti tadi waktu yang pertama adalah 3 yang digunakan. Proses kedua dan proses ketiga itu memerlukan burst time-nya adalah 3, maka dimulai dari 0 dan 3. Sedangkan untuk proses ketiga menuju P1 dia kan di sini nambahnya berapa nih, 24 isi ya, jadi totalnya berapa, 30. Maka waiting time untuk proses 1 6, waiting proses untuk P2 nya adalah 0, P3 nya adalah 3. Ayo di sini ya, jadi P1 di sini 6, P2 nya di sini adalah 0, P3 nya di sini 3. Maka waktu rata-rata tunggunya adalah 6 ditambah 0 tambah 3 bagi 3, maka 3. Lebih baik dari kasus sebelumnya. Ini namanya convey effect, proses yang pendek diikuti proses yang panjang. Jadi kalau kita buka explore, ini ada R, explore. Nah ini yang digunakan contohnya adalah menggunakan penjadwalan
CPU tadi. Oke, di sini kita udah ketemu dengan FCFS. Nah, ada namanya Shortest Job First SJR. Penggabungan setiap proses merupakan panjang dari burst CPU berikutnya. Panjang tersebut digunakan untuk penjadwalan proses pada waktu terpendek. Terdapat dua skema. Non-preemptive, CPU hanya satu kali diberikan pada suatu proses, maka proses tersebut tetap akan memakai CPU sehingga proses tersebut melepaskannya. Yang kedua adalah preemptive. Jika suatu proses tiba dengan panjang CPU burst lebih kecil dari waktu yang tersisa pada eksekusi proses yang sedang berlangsung, maka dijalankan preemptive. Skema ini dikenal dengan Shortest Remaining Time First (SRTF) yang digunakan. SJF akan optimal ketika rata-rata waktu tunggu minimum untuk set proses yang diberikan. Ini contoh arrival time-nya ya digunakan ya. Jadi ada proses arrival time, burst time di sini P1, P2, P3, P4, 0,0 atau 0, 2, 4 dan 5. Burst time-nya 7, 4, 1, 4 yang digunakan. Maka jam preemptive-nya dihitung di sini ya, dihitung ya. Proses 1 adalah burst time-nya 7 di sini. Maka untuk melalui sampai 5 totalnya berapa? Digunakan berapa? 0, 2, 4, 5, 7, 11, 16. Di sini ya. Jadi prosesnya hampir mirip dengan FCFS tadi. Maka waktu tunggu rata-ratanya 9 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 2 dibagi 4 ya 3. Maka diambil di berapa di sini. Oke. Di sini silakan nanti teman-teman explore tentang penjadwalan proses. Oke. Mungkin cukup di sini untuk penjadwalan CPU. Nanti teman-teman bisa nyari beberapa ini ya. Jadi tugas teman-teman membuat algoritma atau boleh melihat dari manapun silakan membuat video tentang penjadwalan proses. Jadi algoritma yang digunakan adalah FCFS dan SJF. Itu aja. FCFS dan SJF tugasnya kelompok aja, maksimal kelompoknya 4. Dan dibuat sebagus mungkin. Nanti yang bagus nanti akan saya masukkan ke dalam tugas atau masuk ke dalam list channel di video di channel ini. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.